Kalian pernah dengar nggak soal perubahan bentuk ketatanegaraan Indonesia menjadi negara federal di zaman pasca kemerdekaan? Apa sih penyebab dari berubahnya bentuk negara kita? Hal itu akan dibahas pada materi permasalahan negara federal dan BFO. Sebelumnya, video ini dibuat sebagai bentuk tugas penelitian kreatif mata pelajaran sejarah. Seperti yang kalian ketahui, pada saat proklamasi kemerdekaan, Indonesia dinyatakan sebagai negara kesatuan. Jadi, apa yang mengawali permasalahan ini? Apa sih yang menjadi latar belakang pembentukan BFO? Negara federal atau serikat diartikan sebagai negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara-negara bagian. Keinginan menjadikan Indonesia sebagai negara federal merupakan salah satu tujuan BFO. BFO atau Bijeenkomst voor Federaal merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh Belanda pada Juli 1948 di Bandung. Lalu, apa latar belakang dari pembentukan organisasi ini? Yang pertama adalah hasil dari konferensi meja bundar yang menyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat dibentuk sebagai negara serikat yang masih terikat dengan Belanda dan berada di bawah kepemimpinan Ratu Belanda. Kedua, agresi militer dua Belanda. Sikap penolakan dari Belanda terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka telah menimbulkan berbagai macam gejolak politik. Merasa tertekan oleh agresi dan serangan di mana-mana, Presiden Soekarno pada saat itu memutuskan untuk menyetujui rencana perubahan bentuk negara menjadi negara federal di bawah naungan Belanda. Terakhir, ia juga menyetujui pembentukan BFO sebagai penanggung jawab dan pengawas Republik Indonesia Serikat. Fungsi dibentuknya BFO oleh Van Mook yaitu untuk mengelola Republik Indonesia Serikat atau RIS selama Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Komite ini bertanggung jawab untuk membentuk pemerintahan sementara pada tahun 1948 dan digunakan sebagai bentuk perwakilan negara-negara bagian yang sudah menjadi negara sendiri di atas binaan Belanda. Selama masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah bagian. Diketahui, wilayah pemerintahan Republik Indonesia Serikat meliputi 7 negara bagian RIS, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Dan juga 9 satuan kenegaraan, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Dr. Hubertus Johannes Van Mook merupakan sosok penting dalam pembahasan kali ini karena merupakan pembentuk dan penginisiasi organisasi BFO. Ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1942 sampai 28 Oktober 1948. Sebelum digantikan oleh Komisaris Tinggi Louis Bill. Merupakan sosok kunci dalam perubahan bentuk ketatanegaraan Indonesia menjadi RIS. Ia mengawali inisiasi pembentukan Organisasi Pengawas Negara Federal Indonesia, BFO, setelah Belanda melakukan agresi militer. Anak Agung Gede Agung dan Adil Puradiredja termasuk dalam golongan unialis yang mendukung Indonesia bersatu. Sedangkan Sultan Hamid II dan Tengku Mansur termasuk dalam golongan federalis yang mendukung Indonesia menjadi negara di bawah naungan Belanda. Keberadaan dua kubu dalam organisasi ini juga menyebabkan perpecahan internal. Setelah agresi militer II, persaingan di antara keduanya semakin sengit, menghasilkan beberapa kesalahpahaman yang berujung pada melemahnya persatuan dalam organisasi BFO. Sesuai dengan waktu kejadiannya, permasalahan negara federal dan BFO ini mulanya diawali dengan konferensi Malino yang digelar oleh Van Mook pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946. Konferensi Malino itu apa sih? Terus apa aja yang dibahas di sana? Di konferensi ini, peserta konferensi menyetujui pengubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi. Lalu pada tanggal 27 Mei 1948, Van Mook kembali mengadakan konferensi untuk mewujudkan rencananya membentuk negara Indonesia Serikat atau NIS di Indonesia. Lalu tanggal 7 Juli 1948, para anggota BFO memulai sidang pertamanya di Bandung.
Lalu pada tanggal 15 Juli sampai 18 Juli 1948, BFO kembali melakukan konferensi untuk membicarakan rancangan pemerintah peralihan yang disebut Pemerintah Federal Interim atau FIR. Lalu pada tanggal 27 Juli 1948, BFO mengumumkan resolusinya tentang konsep pemerintahan yang berbentuk federal dan beranggotakan minimal 3 orang Indonesia. Lalu pada tanggal 10 sampai 13 Januari 1949, pertemuan perdana BFO pasca pengasingan para pemimpin Republik Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan pembentukan negara bebas dan berdaulat yang bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Lalu pada tanggal 16 Januari 1949, BFO mengumumkan pembentukan komite. Komite ini bertugas menghubungi orang-orang terkemuka dari Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 21 Januari 1949, pertemuan delegasi antara BFO dengan Presiden dan Wakil Presiden. Delegasi Republik mengatakan Republik Indonesia bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh pihak Komisi PBB. Selanjutnya, tanggal 2 Maret 1949, pernyataan pers pemerintah negara Indonesia Timur menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia Timur dapat menerima undangan pemerintah Belanda untuk hadir pada KMB pada tanggal 12 Maret dengan syarat mutlak bahwa para pemimpin dan tokoh Republik Indonesia dibebaskan dari pengasingan tanpa syarat. Lalu pada tanggal 22 Juni 1949, perundingan antara RI, BFO, dan Belanda. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat seperti pada perjanjian Renville 1948. Masalah ini diselesaikan dengan membubarkan negara boneka federal yang berakibat pembubaran RIS itu sendiri dan bentuk negaranya kembali menjadi kesatuan. Seperti yang disampaikan pada perjanjian Rob Royen, Belanda akan mengembalikan wilayah Indonesia tanpa syarat.